Selamat siang semuanya. Siang, Kairan. Selamat Jadi siang, pada siang Iren. hari ini, selamat siang, Mem. Pada siang hari ini kita akan mengadakan pelatihan ibadah yang akan dibawa oleh Ibu Rahel Daulay. Jadi di acara ini kita berharap teman-teman dapat berpartisipasi aktif untuk menyalakan kameranya, supaya kita bisa saling connect one to each other di acara kita kali ini. Oke. Sebelum kita memulai acara pelatihan kebaktian pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu baik bagi kami, sehingga pada pagi kami dapat belajar dan kami juga dapat memberikan yang terbaik bagi pelajaran kami. Sekarang kami ingin memulai untuk pelatihan kebaktian kami ya Tuhan. Berkati kami, berkati narasumber sehingga kami dapat serius mengadakan acara ini dan kami dapat belajar untuk lebih lagi berpartisipasi dalam melayani sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi, sebenarnya kegiatan kita pada hari ini tuh ngapain sih? Abis sekolah, masa ada kegiatan lagi? Sebenarnya kita ngapain sih? Jadi, ada 5 tujuan dari kegiatan kita. Yang pertama adalah memberikan kesempatan bagi warga Spekta atau Semak Penabur Kota Wisata untuk bersaksi dan juga melayani sesama. Tujuan yang kedua adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melayani dan bersaksi di ibadah atau kebaktian kita selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk melatih peserta untuk menjadi liturgos yang baik. Yang keempat adalah melatih pemusik dan juga pengiring pujian untuk dapat bernyanyi dengan irama yang tepat. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk melatih sikap dalam pelayanan dan juga bersaksi. Selanjutnya, ada beberapa tata tertib yang kita harus jalankan di kegiatan kita pada siang hari ini. Tata tertib yang pertama, selama acara kita berlangsung pada siang hari ini, mohon agar setiap peserta, mic-nya dalam kondisi mute, bila tidak berkepentingan untuk berbicara. Dan yang kedua adalah jika para peserta memiliki pertanyaan dalam kegiatan kita pada hari ini, silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat yang tersedia. Nah, kan kita udah bacain nih, tadi aku udah bacain tujuan, tata tertib dari kegiatan kita pada hari ini. Tapi sepertinya kurang afdol kalau misalkan kita belum tahu latar belakang dari narasumber kita pada siang hari ini itu apa aja sih sebenarnya narasumber kita itu siapa sih? Maka karena itu sekarang saya akan membacakan beberapa latar belakang ataupun pengalaman-pengalaman yang telah narasumber kali ini jalanin dalam kehidupannya. Jadi, narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Rahel Sermon Harapani Daulay. Beliau lahir di Padang Sedampuan pada tanggal 20 di situ terdapat beberapa informasi pribadinya melalui email, Instagram, dan juga Facebook beliau. Studi formal yang telah beliau lakukan
Antara lain yang pertama tahun 2002 sampai 2007 beliau telah menjalani S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dengan konsentrasi liturgi dan musik gereja. Pada tahun 2010 sampai 2012, beliau juga telah menjalankan S2-nya dengan Master of Theology in Liturgy and Music di Quezon City, Filipina. Dan saat ini beliau telah sedang menjalani studi doktoral di Robert Webber Institute of Worship Studies di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Beberapa pekerjaan dan pelayanan yang telah narasumber kita lakukan adalah antara lain yang pertama, beliau merupakan anggota unit bengkel liturgi musik gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan yang kedua, beliau juga merupakan dosen musik gereja di STFT Jakarta. Dan beliau juga merupakan guru Injil di Gereja Methodist Indonesia Pos Pelayanan Cibubur. Tanpa lama-lama lagi, sekarang kita akan memulai sesi kita bersama narasumber kita, Ibu Rahel. Untuk Ibu Rahel, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Iren untuk perkenalannya dan pengantarnya. Selamat siang untuk semua siswa yang masih, kalau saya lihat ini masih terus masuk ya, kayaknya memang bisa dikatakan ini SMAK Penabur Kota Wisata ini students-nya banyak dan semangat terus belajar, walaupun belajar di rumah, tapi semangat terus ya. Saya paham juga belajar di rumah itu susah-susah gampang atau gampang-gampang susah, terserah kalian mau lihatnya yang mana ya. Tapi saya percaya ada hal yang positif, ada hal yang mungkin kurang positif, tapi sejauh ini kita bisa bersama-sama terus memperlengkapi diri lewat belajar. Dan hari ini terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah mengundang saya bisa berbicara di kesempatan ini, pembinaan pelayan ibadah ya, yang mana teman-teman nantinya akan diharapkan cepat atau lambat akan menjadi pelayan ibadah, baik ibadah harian di kelas, mungkin juga ibadah sekolah, atau mungkin juga suatu saat menjadi pelayan ibadah di gereja, gitu. Atau nanti di KKR besar, kita nggak tahu bagaimana Tuhan akan memakai kalian. Itu adalah rahasia ilahi. Tapi kita harus siap, sedia, dan mempersiapkan diri dari sekarang dengan materi-materi, skill-skill yang dimulai dari yang sangat dasar sampai yang tingkat mahir nantinya. Oke. Teman-teman, saya dikasih waktu kurang lebih 1 jam ke 1,5 jam, tapi mungkin saya pengen juga dengar nanti kita bisa diskusi bersama, supaya saya juga bisa tahu pengalaman teman-teman tentang melayani di ibadah sejauh ini. Jadi saya akan pakai beberapa menit pertama untuk membagikan materi yang saya persiapkan untuk kita sekalian, dan setelah itu saya akan berikan kepada Iren untuk kembali memimpin diskusi. Saya akan share screen dulu ya. Udah telat. Kamu lagi share screen. Ya, udah telat. Sudah kelihatan semuanya? Sudah ya? Nggak ada yang jawab nih. Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Ya, pelatihan ibadah hari ini saya akan mencoba mungkin saya
akan sangat menjelaskan ini akan sangat praktikal banget gitu ya, supaya teman-teman juga langsung bisa membayangkan bahwa ini adalah pelayanan yang langsung dipraktekkan begitu ya. Jadi tapi tentunya ini juga ada dasar ininya, bacaannya, yang teman-teman kalau penasaran nanti boleh tanyakan ke saya. Tapi ini semuanya saya coba dengan materi-materi yang lebih praktikal. Pada hari ini saya akan membagikan materi ini tentang 3 bagian ya. How to. Oke, kembali lagi. How to, pertama menjadi liturgos yang baik, lalu mengiringi nyanyian yang keren, lalu bernyanyi dengan benar. Jadi ini 3 item yang akan kita coba perhatikan. Oke, bisa terdengar lagi? Bisa, Bu. Ya. Oke, teman-teman mungkin mengenal foto ini. Ini akan menjadi sahabat kalian ketika memimpin, ya. Bisa menjadi sahabat, bisa menjadi tantangan juga gitu ya. Tapi biar bagaimanapun ketika kita yang namanya memimpin, maka kita akan berada di depan orang dan ini menjadi salah satu perangkat yang kita gunakan. Menjadi seorang pemimpin, ya kalian tentu akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin dalam waktu yang berbeda. Tentu ini bukan bicara tentang pertandingan, ya, bukan seperti Indonesian Idol, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih keren, siapa yang mimpinnya lebih spektakuler, begitu, enggak. Ini bicara tentang ibadah, ya. Jadi worship leader atau liturgos ini bicara tentang ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu liturgi? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, sekarang kita akan lihat liturgos yang baik itu kira-kira seperti apa ya? Liturgos yang baik, kita pertama harus tahu dulu dasarnya. Kenapa sih perlu ada liturgos dan siapa itu liturgos? Jadi fondasinya saya kasih di sini ada 2. Yang pertama pemahaman kita tentang liturgi, dan juga bahwa liturgos ini adalah pemimpin, ya, namanya liturgos atau liturgis sama ya. Liturgi yang pertama itu sama dengan ibadah, sama dengan kebaktian, sama juga itu dengan misa atau lagi apa, esensinya sama, tapi asal katanya itu yang berbeda. Sehingga karena asal katanya berbeda, kalau ibadah dari kata ebed, ya, bahasa Ibrani itu artinya hamba. Kalau kebaktian dari kata Sanskrit, Sanskerta gitu ya, artinya bakti, berarti kita berbakti begitu. Sehingga seolah-olah definisinya berbeda, tapi esensinya itu sama, yaitu respons umat pada karya penyelamatan Allah. Nah, kalau bicara tentang respons, berarti ini ada satu verb, ada kata kerja gitu ya, yang dilakukan oleh umat, bukan 1-2 orang atau sekelompok orang, tapi umat yang sedang beribadah
respons untuk apa gitu ya? Pada karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah ini yang mana? Yang sudah dilakukan dari sejak awal. Apa itu? Penciptaan, lalu penebusan, lalu penyelamatan. Kita mengingat itu semua. Sehingga atas karya penyelamatan Allah itu, maka kita sebagai umat percaya, kita merespons di dalam bentuk perayaan, yaitu liturgi atau ibadah dan kebaktian. Lalu fondasi yang berikutnya, bahwa liturgos ini adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah seorang yang tahu apa dan siapa yang dipimpin, dan kemana mereka hendak dipimpin. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa liturgi adalah pekerjaan umat. Berarti siapa yang dipimpin itu jelas adalah umat, ya. Jadi bukan sekelompok timnya saja, tapi umat yang sedang diarahkan. Lalu kemana hendak dipimpin? Pusat dari liturgi Kristen itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Jadi kita harus membawa umat ini untuk mengarah kepada Allah. Jadi bukan hanya semata-mata untuk melakukan A, B, C, D, tapi ada tujuannya, yaitu bagaimana orang ya yang beribadah ini bisa terhubung dengan Allah Tritunggal. Nah, kita tahu juga bahwa liturgi adalah sebuah perayaan iman, di mana umat yang menjadi subjeknya, gitu ya. Jadi kalau dibilang perayaan tentu harus ada gregetnya, gitu ya, ada keramaiannya. Kalau nggak ramai, ya ramai artinya persekutuan, lalu ada musiknya, ada nyanyiannya, ada suaranya, ada shoutingnya. Nah, itu adalah perayaan. Tapi ada juga memang perayaan yang kecil, sifatnya ada perayaan yang besar. Liturgi adalah sebuah perayaan iman. Nah, jadi itu fondasi yang perlu kita pahami dulu sebelum kita tahu nih bagaimana memahami tentang liturgos. Nah, berikutnya, stop doing this. Jangan dilakukan. Saya sengaja memulai yang ini karena tentu kalau ditanya apa yang perlu dilakukan, banyak yang perlu dilakukan. Tapi hal yang jangan dilakukan, itu yang akan lebih menarik. Ada 7 hal. Yang pertama, memimpin sesuai selera saya. Ya, you don't do that. Jangan memimpin sesuai selera saya. Yang kedua, memilih lagu yang asal. Asal artinya secara teologisnya ngasal, temanya juga ngasal. Ya. Yang ketiga, bukan memerintah tapi mengarahkan. You're not command but leading, gitu ya. Jadi bukan memerintah tapi mengarahkan. Lalu yang keempat, melakukan hal yang sama selalu. Jadi predictable, mudah ditebak, ya. Jangan lakukan hal yang sama setiap kali ibadah, setiap kali melakukan pelayanan, setiap kali bermain musik sama terus musiknya, ya. Itu kita lihat nanti lebih jauh apa dampaknya. Lalu liturgos, jangan hanya menyanyikan lagu, you don't just sing the song. Lalu yang tidak boleh dilakukan lagi adalah terlalu kaku. Berikan ruang pada karya Roh Kudus. Nah, yang ketujuh, jangan dilakukan, yaitu menganggap semua orang sudah tahu cara beribadah. Nah, kita akan lihat 7 hal ini secara lebih detail lagi, satu persatu. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh-contoh juga untuk kita. Yang pertama, memimpin sesuai selera saya. Kita tahu, ya, setiap kita ini punya ciri khasnya masing-masing. Ya, ketika kita memimpin, ada yang mungkin unggul dalam suaranya bagus, ada yang unggul dalam public speaking-nya, tapi suaranya tidak terlalu mungkin tidak terlalu dominan, begitu. Ada yang
punya ciri khas yang lain, dia lebih ramah, lebih murah senyum, ada ciri khasnya, katakanlah tutur katanya itu lebih indah gitu, lebih bagus, lebih ramah, lebih tertata. Nah, semua kita punya ciri khasnya masing-masing. Dan itu disebut sebagai talenta. Tuhan yang kasih karunia itu. Kalau disebut talenta, talenta saya sama talenta teman-teman semua tentu berbeda. Ya, nggak ada yang sama, sebab kita diciptakan Tuhan itu selalu unik. Nah, talenta ada itu untuk ditampilkan, itu perintah Tuhan. Talenta itu untuk dikerjakan. Ya, kalau teman-teman baca di dalam Matius 25, talenta itu untuk dikerjakan. Jadi untuk ditampilkan, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi sebagai anugerah Tuhan. Dan bukan untuk dipertontonkan. Bedakan ya antara ditampilkan dengan dipertontonkan. Nah, jadi talenta yang teman-teman punya itu harus mencerminkan anugerah Tuhan. Bukan semata-mata supaya kalian terlihat keren, supaya ini nih, saya nih punya talenta bagus. Tidak demikian ya. Jadi ibadah atau liturgi itu bukan tentang saya, tetapi tentang Allah. Oleh sebab itu penting sekali mengawali pelayanan dengan doa. Jadi kita berhubungan dulu dengan Allah supaya ini bukan, it's not about me. It's not about what I want to do, tapi what God wants to do in the worship. Ya, ini sangat biblical sekali. Dan termasuk juga bukan selera musik saya, tetapi musik yang menolong umat bernyanyi. Karena bicara tentang umat, ini bukan saya memang ciptaan Tuhan, tetapi orang yang ada di depanmu itu adalah juga ciptaan Tuhan. Jadi sentralnya bukan what I like, tapi what people yang membawa orang untuk bisa terhubung dengan Allah. Jadi bagaimana menemukan musik yang menolong umat bernyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memilih lagu yang asal, ya, secara baik teologis maupun tema. Nah, liturgi dibangun dengan fondasi teologis. Ya, tadi saya sudah jelasin di awal tentang fondasinya. Oleh sebab itu, semua unsur yang ada di dalamnya harus bermuatan teologi. Apa sih teologi? Kok kayaknya berat banget gitu kan? Saya kan bukan mahasiswa teologi gitu kayak Ibu Christine. Nah, nggak usah pusing-pusing banget. Teologi itu berasal dari kata theos dan logos gitu ya. Theos itu artinya Allah, logos itu adalah ilmu. Jadi sudah bicara tentang Allah nggak? Atau bicara tentang lagunya bicara tentang Josh Groban, lagunya bicara tentang Hillsong, lagunya bicara tentang NDC dan lain sebagainya. That's not the point. Tentu kita bisa menjadikan teman-teman kita itu sebagai referensi, tapi yang paling penting adalah muatannya harus bicara atau memberikan pesan tentang Allah, termasuk nyanyian. Nah, kalau begitu gimana dong cara milih lagu yang benar gitu ya? Teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir. Memilih lagu yang memiliki muatan teologi itu teman-teman harus melakukan survei memang sebelumnya. Tentu nggak gampang melakukan survei, oleh sebab itu kenapa ada buku Kidung Jemaat, karena ini untuk menolong gereja-gereja untuk bisa memiliki nyanyian yang punya muatan teologi yang tepat. Karena ini sekali lagi bukan bicara tentang what I like, tapi what people need gitu ya. Jadi buku-buku yang ada ini untuk menolong kita bisa memilih lagu-lagu yang punya muatan teologi. Nah, tapi perlu diperhatikan, kalau nyanyi tapi lagunya nggak dikenal, itu juga akan berbahaya gitu ya, bermasalah juga. Jadi sebagai seorang liturgos, kita perlu cerdik, ya, kreatif, menjaga keseimbangan untuk memilih lagu yang dikenal dan tidak dikenal. Nah, bagaimana kita tahu? Ini perlu ada, ya mungkin ada sekbid kalau dalam sekolah ya,
ini menganalisa kira-kira mana sih lagu yang udah mulai familiar, mana lagu yang tidak terlalu familiar. Jangan semuanya yang penting yang diketahui aja gitu ya, kapan majunya gitu. Kita perlu sekali-sekali untuk memperkenalkan nyanyian yang baru supaya ini akan satu saat nanti ini menjadi lagu yang masuk dalam kategori dikenal ya. Jadi kalau lagunya bertambah terus, maka kita pun jadi punya lebih kaya gitu perayaannya. Nah, jadi ini menolong kita perbanyak referensi. Kalau yang Muger itu tidak hanya punya Kidung Jemaat, ada juga PKJ, GKI juga menerbitkan NKB, selain juga daripada lagu-lagu yang ada, gitu ya, lagu-lagu persekutuan, yang tentu, nanti kita akan bahas lebih jauh, perlu dilihat apakah lagu itu punya muatan teologi atau tidak. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana memilih lagu yang supaya tidak ngasal. Dalam setiap perayaan selalu mengandung tema. Ada tema toh, kalau teman-teman punya memimpin ibadah. Nah, tema ini gunanya apa? Tema ada untuk menuntun dan mendidik umat. Sehingga tidak hanya khotbah, tetapi doa dan nyanyian harus mendukung. Jadi nggak cuma khotbahnya aja yang sesuai dengan tema, tapi doanya juga harus menyesuaikan dengan tema, nyanyian juga harus menyesuaikan dengan tema. Jangan nyanyiannya tentang apa, lalu temanya tentang apa. Nah, itu berbahaya gitu. Itu artinya tidak menuntun dan mendidik umat. Ya, pertanggungjawabannya itu dipertanyakan nanti. Nah, tapi gimana ya, Bu Rahel, kayaknya cari nyanyian tuh udah tahu satu lagu aja udah bagus gitu. Gimana caranya kita punya referensi untuk bisa mencari lagu-lagu yang punya tema-tema khusus? Nah, teman-teman sebenarnya sangat ditolong dengan indeks tematis yang di dalam setiap buku itu umumnya ada. Perhatikan, jadi jangan langsung buka lagu, langsung buka nomornya aja. Perhatikan seluk-beluk dari buku tersebut, ya. Jadi misalnya kalau Kidung Jemaat itu di halaman-halaman di awal ataupun di akhir itu selalu menunjukkan tematisnya. Misalnya seperti ini, di buku saya itu di bagian akhir. Mana lagu-lagu yang bicara tentang pujian kepada Allah, menghadap Allah. Mana lagu-lagu yang bicara tentang pelayanan firman. Mana lagu-lagu yang menyatakan respon terhadap pelayanan firman. Mana lagu-lagu yang bicara tentang pelayanan khusus seperti baptisan, perjamuan, ya tapi kan nggak ada baptisan, perjamuan, pernikahan, dan pemakaman kalau di sekolah ya. Tapi ini menjadi informasi yang baik buat kita. Bagaimana mencari lagu tentang hidup beriman, panggilan, tentang penyerahan diri, tentang sukacita, tentang hidup bersama Tuhan, tentang tuntunan, tentang kemenangan, tentang doa setiap waktu. Itu semuanya ada di dalam buku nyanyian. Nah, sebab itu sebenarnya dengan menggunakan buku, teman-teman akan sangat ditolong untuk bisa memilih nyanyian yang sesuai dengan tema. Lalu bagaimana kalau saya mau pakai lagu tapi nggak ada di buku, Bu? Nah, yang teman-teman perlu lakukan adalah perhatikan syairnya dan apa pesannya. Ya, apakah sesuai dengan tema yang digunakan pada saat itu. Dan tentu jangan hanya memperhatikan pada bait satu aja, tapi lihat dari keseluruhan baitnya, lalu simpulkan, teman-teman lihat setelah membaca syair dan pesan dari lagu tersebut, jika memang menyesuaikan sesuai dengan tema, maka ini bisa direkomendasikan untuk digunakan dalam ibadah. Jadi demikian, jadi proses pemilihan lagu itu bukan asal saya suka, asal saya tahu, tapi memang harus berdasar kepada teologi dan juga tema yang digunakan di dalam ibadah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bukan memerintah, tapi mengarahkan. Nah, teman-teman, liturgos adalah pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang punya otoritas, kuasa. Teman-teman bilang, yuk berdiri, semua akan berdiri. Teman-teman silakan duduk, semua akan duduk.
teman-teman matiin HP, ya belum tentu juga, kadang-kadang masih ada yang suka curi-curi gitu ya. Tapi pemimpin ini adalah seorang yang punya otoritas, kuasa. Tapi bukan sekadar meminta orang lain untuk melakukan apa yang saya inginkan, tetapi mengarahkan mengapa mereka perlu melakukannya. Nah, ini penting. Ketika kita bilang, ini tentu konteksnya jauh ke depan ya, kalau sekarang kan teman-teman akan memimpin secara online mungkin dalam satu semester ini. Tapi ini bicara juga nanti ketika satu saat teman-teman akan memimpin di sekolah gitu. Ketika memimpin di depan lalu mengajak umat untuk berdiri atau mengajak umat untuk mari bernyanyi, mari bertepuk tangan, itu kenapa gitu. Nah, alangkah jauh lebih baik kalau kita mengarahkan mereka mengapa perlu melakukannya. Misalnya dengan membaca satu bagian Alkitab yang mengatakan nyanyikanlah sorak-sorai bagi Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, mari angkat suaramu untuk Tuhan. Nah, ada dasar yang ada dasar yang kita pakai untuk meminta orang melakukan apa yang kita minta. Jadi bukan sekadar menyuruh gitu ya. Jadi ketika kita meminta orang berdiri, kita harus tahu kenapa mereka perlu berdiri. Misalnya teman-teman yang terkasih, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, kita menghormati Allah, oleh sebab itu mari kita datang kepada Allah dengan berdiri. Nah, itu menjadi satu penjelasan yang mengarahkan kenapa kita meminta orang lain untuk melakukan apa yang kita ucapkan atau kita inginkan. Nah, ini penting sekali, jadi kita bukan sekedar memerintah, tapi mengarahkan. Ya. Nah, yang berikutnya, jangan juga melakukan ibadah yang predictable, mudah ditebak, melakukan hal yang sama selalu. Rutinitas ini akan membangkitkan rasa bosan. Nah, ini perlu diantisipasi. Persiapkan materi liturgi dengan variasi dan improvisasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi improvisasi nggak on the spot ya, tiba-tiba muncul gitu. Out of nowhere gitu tiba-tiba muncul lalu kita sebutkan, itu bahaya juga. Tapi memang sengaja mau membuat variasi dan improvisasi. Misalnya gini, kalau kita biasanya memimpin dengan selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sapaannya dengan kata seperti itu. Setiap hari udah seperti itu. Mungkin satu saat teman-teman mau memulainya dengan saya punya permainan atau saya punya tebakan, gitu ya. Saya punya tebakan buat kita sekalian. Nah, bla 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 bla. Nah, ini akan memberikan satu aksen yang baru, yang kesegaran yang baru, yang orang tuh jadinya menjadi hidup kembali gitu. Oh, nggak sama gitu ya. Nah, ini juga berlaku pada iringan musik misalnya. Biasanya kita pakai drum, gitar, bass, piano, begitu ya. Setiap waktu, setiap hari ibadah selalu menggunakan 4 instrumen ini, nggak berubah. Mungkin satu kali teman-teman ajak untuk kita nyanyi a cappella, tanpa musik. Nah, ini kan akan menjadi satu hal yang baru gitu ya, nggak lagi terpaku dengan intro, habis itu nyanyi, habis itu interlude, nyanyi lagi, selesai. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa memberikan kesegaran yang baru. Misalnya biasanya dinyanyikan oleh semua, kali ini teman-teman minta hanya perempuan saja, atau hanya laki-laki saja. Nah, bisa juga misalnya semuanya teduh, senyap, kita minta hanya penyanyi atau singernya saja yang bernyanyi. Nah, ini adalah variasi-variasi yang akan sangat fresh gitu ya, diberikan ketika kita mempersiapkan sebelumnya. Sekali lagi, ini harus dipersiapkan sebelumnya, bukan ujuk-ujuk gitu, datang tiba-tiba pada saat kita
sedang memimpin. Tapi ini perlu dilakukan supaya tidak predictable, tidak mudah ditebak. Ya, ini hal yang seperti ini memberikan kesegaran yang baru. Nah, yang berikutnya, liturgos, you don't just sing a song, tidak hanya menyanyikan lagu. Ya, tugas seorang liturgos bukan sekedar menyanyikan lagu, tetapi memimpin lagu. Perhatikan baik-baik apa sih bedanya gitu ya. Menyanyikan lagu, you will sing from the beginning to the end gitu ya, nyanyiin lagu. Tapi seorang liturgos dia tugasnya adalah memimpin lagu. Sehingga kalau bicara memimpin, kita bicara tentang komunikasi dan keterhubungan dengan umat itu penting gitu ya. Lalu mengarahkan umat untuk bernyanyi. Teman-teman mungkin pernah lihat ada orang yang bernyanyi misalnya ketika bernyanyi begitu ya. Mari kita bernyanyi satu lagu, misalnya Kusiapkan Hatiku Tuhan. Lalu liturgosnya akan bernyanyi dari awal hingga akhir. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Dia tutup mata, dia kemudian angkat tangan, dia bernyanyi sendiri dari awal hingga akhir. Saya mau katakan, that's not a worship leader. Itu bukan seorang pemimpin ibadah. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di depan dia, gitu ya. Dan tugas bernyanyi itu bukan semata-mata tugas dia. Ada penyanyi yang tidak akan dipersiapkan juga, gitu. Nah, jadi kita harus sangat alert dengan apa yang terjadi. Dan kita arahkan. Kalau memang umat belum terinformasi dengan baik, kita ajak lagi umat untuk bernyanyi, gitu ya. Lalu ada komunikasi tatap wajah mereka dan terhubung gitu dengan umat. Jadi ibarat kata soul-nya itu nyatu begitu ya. Jadi itu adalah seorang pemimpin. Nah, berikutnya terlalu kaku. Nah, teman-teman mungkin ketika memimpin, teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan tata ibadah dan catatan. Ini very important, sangat perlu. Tapi itu tidak jadi satu-satunya patokan. Ya, kalau kita terlalu stick dengan catatan dan tata ibadah, maka yang terjadi adalah kita akan capek gitu kan, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Untuk latihan, yes, you need that gitu. Tapi ketika memimpin, teman-teman juga harus melihat satu momen yang namanya saya sebut di sini momen kusyuk gitu ya. Nikmati momen kusyuk. Kapan sih itu terjadi? Nah, ini memang tentu sekali lagi pada jam terbang teman-teman ketika memimpin ibadah nanti satu saat. Keterhubungan dengan Allah, saat di mana Roh Kudus itu menuntun gitu ya. Jadi misalnya ketika teman-teman ngajak bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Lalu teman-teman melihat sepertinya sekolah kota wisata baru saja mengalami satu bencana misalnya gitu ya, let's say kita sedang berimajinasi. Lalu semua sekolah sedang berdoa, semua siswa berdoa. Dan kamu melihat bahwa semua umat yang sedang beribadah itu bersatu hati menaikkan pujian kepada Allah. Nah, ini adalah momen kusyuk. Jangan gara-gara sudah tertulis gitu ya, bahwa ini nyanyinya satu kali aja, baru selesai gitu. Tapi berikan ruang pada momen kusyuk itu tadi. Jadi, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Teman-teman mau merasa masih kusyuknya itu masih ada gitu ya, masih terhubung, teman-teman bisa mengajak sekali lagi gitu. Lupakan sejenak catatanmu dan nikmati momen kusyuk itu. Nah, itu yang saya maksud dengan jangan terlalu kaku. Teman-teman perlu lihat kondisi atau konteks tempat atau ibadah yang
teman-teman sedang pimpin. Ada satu quotes ini ya, yang saya kutip sebenarnya ini untuk bicara untuk khotbah gitu. Tapi ini saya coba juga aplikasikan kepada liturgi. Persiapkan materi seolah tidak ada Roh Kudus yang akan menuntun. Ya kalau kita nggak punya tuntunan, maka kita akan mempersiapkan materi itu benar-benar sangat detail ya, sampai sapaannya ditulis, doanya ditulis, sampai lagunya berapa bait itu semua ditulis. That's important. Tapi tampilkan materimu seolah kamu bergantung sepenuhnya pada karya Roh Kudus. Seolah-olah kamu nggak bikin catatan, tapi hanya bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman dalam persiapan itu perlu sangat detail, menulis semua hal, tapi ketika memimpin, give a space for the Holy Spirit. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang liturgus. Nah, yang terakhir, teman-teman harus sangat sadar apa yang Anda tahu belum tentu semua orang tahu. Sama seperti saya sekarang benar-benar bergumul, semoga apa yang saya bagikan ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu berat buat teman-teman, karena saya menganggap apa yang saya sudah alami, apa yang sudah saya tahu, belum tentu teman-teman juga alami gitu. Nah, ini juga terjadi ketika teman-teman memimpin ibadah. Apa yang Anda tahu, belum tentu semua orang tahu. Apalagi apa yang dipersiapkan seorang liturgos, itu hanya kemungkinan besar hanya diketahui oleh liturgos itu sendiri dan timnya. Umat belum tentu. Gitu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Selalu perlengkapi setiap arahan dengan penjelasan yang padat dan jelas kepada umat ketika kita mendirect atau memimpin, mengarahkan umat dalam bernyanyi. Ya, ini juga berlaku ketika misalnya kita memimpin secara online misalnya. Teman-teman sampaikan dengan jelas, tidak hanya seperti bergumam begitu, ya. Bahwa apa yang akan kita lakukan ini adalah hal yang penting gitu, dan sampaikan arahannya dengan jelas. Mari kita bernyanyi, mari kita naikkan pujian, mari kita mengaku dosa, atau mari berdoa. Itu semua harus disampaikan dengan padat dan jelas. Lalu yang kedua, jangan baper jika umat tidak melakukan apa yang kita minta. Ya, teman-teman perlu sadari ini. Waduh, ini mah sudah sering saya lakukan. Saya udah minta, teman-teman mari kita berdiri, mari kita bersorak-sorai, mari kita semangat memuji Tuhan. Taunya teman-teman cuma datang untuk kami puji dengan riang gitu ya. Terus habis itu turun dari mimbar, kita berpikir, aduh kayaknya gue mimpinnya tadi jelek ya gitu, makanya teman-teman nggak respons atau gimana. No, jangan baper gitu ya. Karena belum tentu semua orang tahu apa yang sebenarnya mereka harus lakukan dalam ibadah. Teman-teman sudah melakukannya dengan baik, tapi kalau belum sampai kepada orang yang sedang beribadah, itu proses. Ya, jadi jangan baper. Tapi berikan contoh yang baik ketika Anda berada di posisi umat. Jadi ketika Anda tidak memimpin, Anda harus memberikan contoh yang baik ketika berada di kursi bersama dengan umat yang lain. Ya, jangan juga melakukan hal yang sama gitu, nggak respons dengan liturgos gitu. Tapi kalau Anda the real liturgos, baik itu di mimbar maupun di kursi, you are just the same person. Ya, itu adalah hal-hal yang penting untuk diketahui. Don't stop doing that gitu ya, yang tadi yang 7 hal itu. Nanti ini saya boleh bagikan ke teman-teman supaya bisa ingat lagi. Nah, yang berikutnya tentang mengiring nyanyian yang asik atau yang keren. Nah, ini kan menarik nih. Kalau tadi lihat contoh teman-teman bermusik itu semuanya pemusiknya bagus, skillful. Teman-teman pasti sudah mengalami yang namanya proses belajar musik atau jamming, keren gitu ya. Tapi kalau bicara tentang musik dalam ibadah, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Nah, sekali lagi, saya akan kasih fondasinya. Alat musik adalah
untuk mengiringi jalannya nyanyian dalam ibadah. Ya, sekali lagi alat musik untuk mengiringi jalannya nyanyian dalam ibadah. Jadi dia bukan untuk alat musik yang ditonjol, bukan untuk show performance gitu ya, tapi mengiringi. Nah, ini hal yang sangat berbeda. Lalu yang kedua, hakikat mengiringi adalah mengikuti arahan atau permintaan dari nyanyian. Jadi bukan sebaliknya, bukan nyanyian yang harus mengikuti apa maunya si alat musik. Ya, kalau kita punya drum nih, drumnya pemainnya tuh jago banget gitu. Jadi semua nyanyian harus punya drum. No, that's not the way gitu ya. Jadi hakikat mengiringi adalah mengikuti arahan atau permintaan dari nyanyian, bukan sebaliknya. Lalu yang ketiga, keterbatasan, ini bicara tentang skill teman-teman. Keterbatasan bukan jadi ukuran, tapi ekspektasi orang harus jadi motivasi. Ya. Jadi, saya cuma bisa kunci C, F, G. Jadi, udahlah pilih lagu semuanya dari C, F, G aja kuncinya. Atau pilih lagu semuanya nada dasarnya C gitu, supaya saya bisa main. Itu jangan jadikan ukuran. Ya. Karena kita jadi terlambat begitu nanti kalau dalam memimpin ibadah. Tapi ekspektasi orang, apa biasanya ekspektasi orang atau ekspektasi guru misalnya, ekspektasi teman-teman atau ekspektasi teman-teman yang mungkin lebih tinggi ilmunya gitu ya. Lu mesti ini dong tambah lagi ilmunya gitu. Itu jangan jadikan momok ya, tapi justru harus menjadi motivasi. Oh, gue mesti belajar lagi nih. Gitu. Gue mesti coba cari kursus lagi. Teman-teman, saya dulu waktu SMA, saya mulai belajar lagi. Saya belajar lagi les lagi gitu ya. Bahkan sampai di kuliah pun saya belajar piano lagi gitu. Bahkan yang sampai basicnya sekalipun saya belajar lagi gitu. Karena namanya musik itu nggak ada kata tamat ya dalam mencari ilmu. Jadi selalu haus untuk belajar kalau mau menjadi pemusik atau pengiring nyanyian yang keren. Nah, salah satu fondasi yang terakhir, syair dan musik itu ibarat air putih dalam gelas, ya. Yang kita butuhkan itu air putihnya, yang menjawab kebutuhan dahaga kita itu air putihnya. Nah, air putih itu seperti syair. Kita butuh syairnya, karena syair itu yang memiliki konten firman Tuhan. Tapi kalau syair ini atau air putih ini dimasukkan dalam gelas yang udah butek, yang kotor, yang banyak karat-karatnya, belum tentu semua orang mau minum. Ya, belum tentu air putih itu akan menjawab kebutuhan dahaga seseorang. Jadi sama halnya dengan musik. Kalau musiknya tidak dipersiapkan dengan baik, tidak disajikan dengan baik, maka syair yang tadi udah bagus itu tidak akan sampai kepada umat yang bernyanyi atau orang yang mendengar pesan dari lagu itu. Jadi you have to pay attention dengan ini, bahwa lagunya udah bagus, syairnya udah bagus, musiknya juga perlu dikemas dengan bagus. Itu fondasinya ya, jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan sebelumnya. Nah, berikutnya, what you have to do. Nah, jangan lakukan. Stop doing this. Menjadikan dirimu pusat perhatian atau show off. Lalu jangan juga mengikuti selera hati dan mengabaikan isi nyanyian. Lalu yang ketiga, jangan kerja sendiri dan asik sendiri. Nah, mari kita lihat lebih detail lagi dalam 3 poin ini. Teman-teman, ketika Tuhan kasih kamu talenta, ya beda-beda. Kenapa sih dia kok jago banget main drum, kok ini jago banget main piano, atau ini suaranya bagus dan lain sebagainya. Talenta adalah berkat Tuhan yang perlu disyukuri. Ya, give thanks to God gitu. Kalau teman-teman tidak hanya punya talenta, tapi juga kesempatan untuk belajar. Terima kasih, say thanks to your parents gitu yang sudah nyekolahin kamu sehingga kamu sekarang bisa main musik itu. Atau say thanks to somebody yang sudah ngasih kamu pengalaman yang bisa nyoba secara otodidak dan lain-lain. Talenta ini perlu ditunjukkan untuk menjadi kesaksian Kristus. Ya, sekali lagi talenta ini perlu ditunjukkan
untuk menjadi kesaksian Kristus. Nah, untuk menjadi kesaksian artinya yang ditonjolkan adalah Kristus lebih daripada menonjolkan diri sendiri. Ya, sekali lagi, betapa hebatnya pun talenta yang engkau miliki, jadikan itu sebagai kesaksian Kristus. Artinya yang ditonjolkan adalah Kristus, bukan diri kamu sendiri. Oh, keren main bassnya. Terus tiba-tiba ya. Tunggu dulu. That's not the way, ya. Nanti hati-hati, kalau kita salah menggunakan talenta itu ada juga pertanggungjawabannya kalau kita baca di dalam Alkitab, ya. Nah, jadi bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Jadikan dirimu bagaimana menonjolkan Kristus. Jadikan dirimu sebagai teman, sebagai penolong, sebagai berkat bagi orang lain yang mengikuti ibadah. Ya, jadi kalau memang kita punya bakat yang spesial yang Tuhan berikan, jadikan dirimu sebagai penolong. Jadikan dirimu sebagai berkat. Jangan hitung-hitungan. Kok gue lagi sih, Mem? Kok gue lagi sih, Mem? Yang disuruh, Mem? Karena kau yang dipercaya, gitu ya. Jadi, make yourself as a channel of God's blessing, gitu. Berkat bagi orang lain yang mengikuti ibadah. Dan sekali lagi, bukan menjadi tontonan. Ya, so, perhatikan hal ini. Yang kedua, jangan mengikuti selera hati dan mengabaikan isi nyanyian. Liturgi bukan konser. Ya. Kalau konser ini mengikuti selera penonton. Wah, ya kalau lihat, makanya saya perlu perhatikan nih kalau kadang-kadang ibadah-ibadah yang kurang lebih mirip kayak konser ini, umumnya mereka akan mengikuti selera penonton. Ya. Tapi liturgi ini harus mendidik partisipannya, yaitu umat. Jadi beda sekali antara liturgi dengan konser. Konser ini mengikuti selera, tapi liturgi ini justru mendidik partisipannya. Sehingga nyanyian yang tadi ya sudah kita bahas, dipilih dengan pertimbangan teologi dan tema, tidak selamanya mungkin sesuai dengan selera musik kita. Ya, aduh, apalagi kalau dari Kidung Jemaat, Kidung Jadul gitu ya. Gue nggak suka lagu-lagu dari Kidung Jemaat. I know that, ya, tidak selamanya sesuai dengan selera musik kita. Tapi sikap hati yang benar akan memampukan kita menyajikan musik yang kreatif untuk nyanyian tersebut. So, ini yang penting. Sikap hati yang benar, yang kita sadari bahwa ini bukan tentang selera hati, tapi ini tentang mengabdi pada nyanyian. Ini akan memampukan kita untuk memakai talenta kita itu menyajikan musik yang kreatif untuk nyanyian tersebut. Ya, ini adalah sikap yang benar sebagai seorang pengiring nyanyian. Jangan memaksakan jenis musik tertentu yang kita suka pada satu nyanyian yang justru malah merusak. Ya, kalau misalnya, oh, gue suka tuh jazz misalnya. Sehingga semua lagu dibuat jadi jazz gitu. Jeng 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 jeng. Sorry ya, contohnya. Tuhan Allah hadir pada malam ini, hai sembah sujud di sini. Kalau begitu. Wah, ini justru merusak lagu gitu ya, karena kita memaksakan jenis musik tertentu yang kita suka atau yang kita nyaman mainkan. Jangan lakukan itu, teman-teman. Jangan paksakan jenis musik tertentu, karena ini akan merusak isi dari nyanyian. Ya. Tapi boleh nggak kita kreatif? Boleh, silahkan. Saya juga sangat terbuka, ya, orangnya nggak terlalu kaku juga. Misalnya dengan lagu-lagu tertentu yang misalnya lagu hymns, tapi kita boleh nggak? Tadi teman-teman menyajikan satu lagu Tabuh Gendang ya tadi ya di iklan yang pertama itu. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dari segi penulisan notasi, teman-teman melakukannya agak keliru sedikit gitu ya sebenarnya. Tabuh gendang sambil menari,
nyanyikan lagu yang merdu. Kalau nggak salah tadi nyanyikan tabu kendang, jadi agak sedikit jazzy begitu. Oke, misalnya, hanya kalau memang mau membuat itu sebagai supaya tidak predictable. Tapi kalau dilakukan begitu-begitu terus, itu menjadi hal yang predictable gitu. Bahwa, oh kalau pesta atau SMA Kota Wisata udah tahu deh, pokoknya semua musik-musik itu bakal ngejazz semuanya gitu. Itu udah jadi predictable gitu. Jadi justru jadi nggak asik lagi, jadi nggak serak lagi gitu ya, nggak asik lagi gitu dalam bermusik gitu. Jadi sekali lagi esensi adalah jangan paksakan satu jenis musik tertentu pada satu nyanyian yang justru malah merusak. Nah, kalau begitu bagaimana dong cara mengenali nyanyian? Bagaimana kita tahu sebenarnya lagu itu seperti apa sih mestinya dibawakan? Nah, cara mengenali nyanyian, teman-teman perlu perhatikan pertama, ya ini yang paling mudah, yaitu lewat syair. Syairnya ini bicara tentang apa sih, pesannya tentang apa sih, gitu. Lalu teman-teman bisa lihat juga dari tahun penulisan. Nah, kalau misalnya teman-teman search di Google, ketika membuat hymns tahun sekian, misalnya, hymns abad 19, kira-kira teman-teman akan dibawa dengan pilihan lagu yang seperti apa? Ya kalau jelas misalnya teman-teman googling hymns abad 15. Oh itu jelas pasti yang dibawa semuanya tentang Mazmur Jenewa. Lalu bikin hymns tahun abad biasa digunakan. Abad 19 sampai 20. Nah, teman-teman pasti akan diarahkan dengan lagu-lagu yang umumnya ada di kidung jemaat. Lalu misalnya ketik abad 20 ke atas, misalnya 20 ke 21. Pasti teman-teman akan diarahkan dengan lagu-lagu revival gitu. Very easy. Nah, sehingga dengan kita tahu tahun penulisan tahu ya, biasanya ada di paling bawah sini, ya, ketika ada buka buku, itu ada tulisan tahunnya. Lalu kita tahu ini sebenarnya lagu ini spiritnya itu seperti apa? Apakah revival? Apakah hymn, ya, hymn pekabaran Injil di era abad 17-18, atau lagu yang jadul, atau seperti apa? Nah, bisa juga lihat dari komposernya, siapa komposernya. Kalau kita lihat Fanny Jane Crosby, ya, lagu yang menciptakan lagu Aku Bernyanyi Bahagia. Nah, kita tahu sedikit cerita tentang dia. Dia adalah seorang yang buta, perempuan, tapi berjuang demi keluarga. Nah, ini akan menjadi informasi yang baik buat kita bahwa ini ketika Fanny Jane Crosby menulis lagu This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, itu dia bicara bukan dalam konteks dia lagi hura-hura, dia lagi senang pergi ke puncak jalan-jalan. No, that's not the context gitu. Jadi kita tahu bahwa ketika nyanyi lagu Aku Bernyanyi Bahagia, itu dia sedang mengalami satu beban yang berat. Dia seorang ibu, ibu di dalam rumah tangga, lalu dia buta, tapi dia juga harus melayani banyak orang gitu. Tapi kasih Tuhan memampukan seorang Fanny Jane Crosby untuk tetap bersuka cita dalam kondisi seperti itu. Sehingga dia mampu menuliskan lagu Aku Bernyanyi Bahagia. Kalau nggak salah ini konteksnya ketika dia berjumpa dengan seseorang yang sedang temannya yang lagi juga mengalami kondisi buruk gitu ya. Nah, jadi ketika kita tahu latar belakang komposer, ini akan menolong kita untuk mengenali nyanyian itu kira-kira permintaannya seperti apa. Nah, begitu juga dengan genre musik ya, kalau kita lihat. Lalu referensi. Referensi ini dapatnya dari mana? Kita bisa search. Sekarang kan teman-teman nih, wah, semuanya udah jago lah online. Lihat kira-kira lagu ini misalnya kita dikasih tugas untuk mengiringi lagu dari kidung jemaat 10 misalnya. Bagaimana sih lagu ini dibawakan oleh beberapa orang gitu. Itu kita cari referensinya. Di gereja ini, oh dibawakan seperti ini. Di gereja ini dibawakan seperti ini. Di gereja ini dibawakan seperti ini. Nah, ini akan menjadi penolong buat kita untuk
untuk bisa memilih yang tepat. Bagaimana pada akhirnya kita mau menyajikan musik. Ya. Nah, nanti saya akan kasih kita contoh, memperdengarkan sedikit bagaimana musik yang saya sajikan ketika saya juga di gereja saya menyajikan ibadah online gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ini untuk mengiringi kerja sendiri dan asik sendiri. Teman-teman harus paham bahwa pengiring atau bermusik itu adalah teamwork. Sehingga kita perlu membangun tim kerja bersama dengan liturgos dan penyanyi. Jangan kerja sendiri, ya. Apalagi asik sendiri, karena main gitar tuh biasanya kan asik ya. Apalagi ini pemusik-pemusik. Saya pemusik, jadi saya tahu kondisinya. Ketika jari itu sudah ketemu dengan alat musik, lalu groove, soul-nya itu sudah mulai keluar dari dalam diri kita, maka terjadi yang namanya ekstase gitu ya. Kadang-kadang kita melakukan apa yang di luar kendali kita. Udah selesai lagu tapi masih aja tetap bunyi. Itu saya pahami banget. Kadang-kadang drummer gitu ya, udah selesai lagu tapi atau manjang-manjangi dan lain sebagainya gitu. Itu it happens gitu, dan saya tahu banget itu cerita di balik tim musik yang seperti itu gitu. Untuk teman-teman yang pemusik pasti ini nih connect nih dengan saya. Nah, dalam tim selalu memerlukan pemimpin. Begitu juga dengan grup musik, ya. Jadi pemimpin tidak selalu yang memainkan alat musik utama, nggak mesti harus yang mainin keyboard, tapi yang mengerti alur iringan dan nyanyian. Nah, jadi ini perlu supaya tidak ada yang asik sendiri. Jadi leadership dalam grup musik itu perlu. Ketika teman-teman juga menyajikan musik secara online, itu pun perlu ada panduan. Panduannya dari mana? Dari pemimpin. Siapa itu pemimpin? Teman-teman yang pilih. Atau nanti pada akhirnya, ketika kalian berkomunikasi, itu akan muncul sosok pemimpin di dalamnya. Gitu. Sehingga kalau sudah ada sosok itu, maka panutlah dia. Maksudnya patuh terhadap apa yang diarahkan. Jadi jangan semau-maunya gue gitu, karena ini akan jadi perusak gitu ya. Pemimpin adalah orang yang mengerti alur iringan dan nyanyian sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya peran pemimpin, tidak akan ada pemusik yang asik sendiri, ya, karena pemimpin akan bisa menegur, kok lu nggak melakukan yang nggak sesuai dengan yang kita sepakati sih, gitu. Jadi ini perlu sekali, pemimpin perlu. Oke. Nah, ini yang terakhir, bicara tentang penyanyi. Kan tadi ada liturgos, ada pengiring, pemusik, lalu ada penyanyi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bernyanyi dengan benar. Udah nggak selama ini saya bernyanyi dengan benar? Apakah peran saya sebagai singer cuma jadi pelengkap doang? Apakah peran saya sebagai penyanyi di depan supaya saya kebagian tugas doang? Saya kasih juga fondasinya. Seorang tokoh rohaniawan katakan, he who sings well plays twice. Mereka yang bernyanyi dengan benar ini berdoa 2 kali. Artinya bernyanyi ini adalah hal yang sangat penting. Nah, nyanyian ini mengandung teologi, ya, cerita tentang Allah. Sama seperti khotbah gitu. Jadi bayangkan kalau khotbah disampaikan dengan tidak bergairah, dan Anda juga bisa melihat hal yang sama, nyanyian ketika dinyanyikan tanpa gairah, ini akan melempem gitu. Jadi nyanyian sebagai sesuatu yang punya unsur teologi atau cerita tentang Allah, ini pesannya perlu disampaikan dengan gairah dan antusias, ya, entheos, artinya di dalam Tuhan. Nah, seorang penyanyi ibadah perlu mengalami karya Allah. Dia perlu merasakan Tuhan itu baik sama dia. Perlu merasakan kalau hari ini gue bisa bernafas itu karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini gue bisa makan itu semua karena Tuhan yang udah baik ngasih pekerjaan sama orang tua saya sehingga bisa kasih makan saya. Itu semua harus dihayati terlebih dahulu sehingga apa yang kita nyanyikan itu punya makna, ya, make sense gitu.
Ketika kita nyanyi, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita nggak tahu apa arti baik ketika kita nggak tahu, kita nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi seorang penyanyi itu harus pertama-tama mengalami karya Allah sebelum ia melakukan pelayanan, supaya apa yang ia nyanyikan itu bisa dimaknai atau make sense. Nah, so apa yang jangan atau don't do that atau jangan dilakukan. Bernyanyi itu jangan membunyikan notasi, karena membunyikan notasi itu bukan bernyanyi, ya. Lalu menganggap remeh nyanyian yang hendak dinyanyikan di ibadah. Nah, ini yang ketiga, keempat nih. Saya nggak bisa nyanyi, tapi terpaksa karena ditugaskan sama Memphis King. Atau jangan juga mengatakan aku udah bisa, jadi nggak perlu latihan. Nah, kita coba lihat 4 hal ini ya. Membunyikan notasi. Teman-teman ketika diberikan buku, seringkali orang hanya fokus pada sehingga ketika ketika kita tidak mau menyanyikan lagu, target kita yang penting lagunya sudah dinyanyikan dengan benar gitu, melodinya sudah dinyanyikan dengan benar. Nah, nyanyian kita memang diambil dari buku, tapi satu-satunya fokus kita bukan hanya kepada notasi yang benar. Membunyikan notasi itu bukan bernyanyi ya, yang dimaksudkan oleh Agustin tadi gitu, yang dikatakan berdoa 2 kali. Nah, itu bukan cuma pada membunyikan notasi yang benar, tetapi bagaimana bernyanyi, kesatuan antara syair, notasi, ritme, tempo, aksen, dinamika yang benar. Itu semua adalah satu kesatuan gitu ya. Nggak perlu dipersiapkan dengan baik. Lalu perhatikan sikap tubuh yang mendukung produksi suara. Ya, nggak mungkin kita bisa bernyanyi dengan kondisi duduk selonjoran atau berdiri tapi pengkor-pengkor gitu kakinya gitu ya. Lalu dengan perhatikan perangkat-perangkat bernyanyi yang digunakan. Kalau kita pegang mic tapi kita nggak mau deketin mic, itu namanya juga bukan bernyanyi. Nah, seperti tadi yang saya tunjukkan bahwa itu adalah sahabatmu ketika bernyanyi gitu. Benar pegang mic-nya dengan benar dan tunjukkan bahwa I'm singing gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan dengan baik. Sikap tubuh dan perangkat bernyanyi yang digunakan. Lalu jangan menganggap remeh nyanyian ibadah. Ini ada beberapa hal yang keliru pemahaman kita. Oh, nyanyian itu nggak terlalu penting. Itu kan hanya cuma pengantar dari satu unsur ke unsur yang lain. Yang paling penting dalam ibadah itu adalah khotbahnya. Nah, ini hal yang keliru. Nyanyian, seperti tadi yang saya sudah katakan, ini juga punya pesan teologis yang perlu disampaikan. Jadi ini juga sama pentingnya dengan khotbah, sehingga teman-teman yang bernyanyi, you have to prepare it well. Ya. Lalu yang kedua, nyanyian cuma asik dinyanyikan kalau saya kuasai lagunya. Kalau saya nggak tahu, ya udahlah cukup seadanya saja. Nah, hati-hati. Ini kembali lagi pada yang tadi, bahwa ibadah ini bukan tentang saya, tapi ibadah tentang umat Tuhan. Ya, jadi sekalipun lagunya tidak saya kuasai, ya harus juga dipersiapkan dengan baik. Bagaimana kita bisa tetap menyanyikannya dengan asik, sekalipun lagunya baru, ya kita harus ulangi lagi, cari referensi supaya kita semakin kenal dengan lagu. Ya, yang ketiga, jika saya sendiri tidak menyanyi, tidak terlalu pengaruh, masih banyak yang nyanyi. Hati-hati, kalau semua menganggap hal seperti ini, maka nggak ada yang nyanyi, tinggal guru-gurunya aja yang nyanyi. Ini bukan bicara tentang kualitas suara, Tuhan nggak perlu kualitas suaramu, gitu ya. Tapi bicara apakah kamu terlibat di dalam the communal singing, apakah kamu sudah memberikan suaramu untuk Tuhan. Jadi kalau kamu nggak bernyanyi, bukan persoalan liturgos, bukan persoalan guru, bukan persoalan sekolah, tapi it's your problem gitu. Itu persoalanmu di hadapan Tuhan. Kenapa nggak memberikan diri terlibat di dalam bernyanyi? Ya, jadi jangan anggap remeh dengan nyanyian ibadah.
Nah, lalu yang ketiga, oh saya nggak bisa nyanyi, cuman terpaksa. Teman-teman coba buka Mazmur 150 ayat 6. Ya. Pemazmur katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Teman-teman coba tarik nafasnya dulu. Masih bernafas nggak? Nah, kalau masih bernafas, artinya you are command. Ya, teman-teman tuh diminta biar melalui pemazmur, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kalau pemazmur menulis kata memuji Tuhan, itu asal katanya artinya bernyanyi. You have to sing. Ya. Jangan terlalu cepat menilai diri sendiri. Coba dengar pendapat orang lain. Lebih khususnya kepada ahli-ahli dalam bina suara. Benar nggak? Saya ini emang nggak bisa nyanyi. Gitu ya. Kalau memang ternyata ada potensi atau memang hanya selama ini kurang dilatih, ya teman-teman sudah dapat jawabannya, berarti bukan nggak bisa nyanyi, tapi memang kurang berlatih. Lalu situasi terpaksa kadang-kadang ini menjadi guru yang membuat mata kita terbuka. Ya kadang-kadang memang perlu dipaksa, teman-teman harus dipaksa nyanyi supaya ini bisa menyadarkan bahwa we have to sing. As a Christian, we have to sing. Nah yang terakhir, nah ini anggapan, wah aku udah bisa nyanyi, jadi nggak perlu latihan. Confidence perlu, tapi overconfidence itu bahaya. Ya, meyakini diri sudah bisa tanpa perlu latihan, ini bukan ciri seorang pelayan. Ya, oh gue udah bisa lagunya, gue udah tahu lah suara gue udah bagus gitu. Gue nggak perlu latihan lagi. That's not the character of a servant. Ya, teman-teman mau datang sebagai apa? Sebagai penyanyi apa sebagai pelayan gitu ya. Jadi jangan punya statement aku udah bisa jadi nggak perlu latihan. Ingat ini, sebagai pelayan ibadah 1001 kritikan akan menghampiri kita sekalipun yang kita lakukan sudah yang terbaik. Oleh karena itu, menjadi pelayan ibadah tidak hanya membutuhkan skill, tetapi juga sikap hati yang benar, yaitu rendah hati. Teman-teman udah bagus banget, udah persiapan banget, tetap aja ada kritikan, ada aja yang kurang baik. Itu terjadi, that happen gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan merasa diri sudah bisa, tapi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena kalau kita datang dengan sikap hati yang rendah hati, walaupun kita dikritik, kita akan merasa, oh ya, next time nanti mungkin gue punya kesempatan untuk bikin yang lebih baik lagi. Ya, kira-kira itu teman-teman. Nah, kalau bicara ibadah online, ini nanti saya akan masukkan dalam diskusi gitu ya. Teman-teman harus lihat dulu di mana hal positif menyiapkan ibadah secara online, di mana hal yang negatif. Saya berikan ada paling tiga begini. Hal positif ya tentu kita aman, kita nggak perlu kumpul-kumpul, nggak punya potensi terserang COVID-19. Lalu positifnya kita bisa explore referensi tadi itu ya, tinggal search karena wifi di rumah banyak, explore sendiri, latihannya bisa lebih banyak, kita yang menentukan waktu latihan. Kalau di sekolah tergantung jam sekolah. Lalu kita bisa lebih jauh, lebih kreatif. Ya, sebelum kita ngerekam, kita ulangi lagi, kita bikin ini, bikin itu, bikin tambahan suara apa. Ini tergantung imajinasi kita. Itu positive way. Dan mungkin ada lagi hal-hal yang lain, nanti teman-teman saya minta untuk sharing juga. Lalu hal yang negatif tentu ada koneksi batin ya, yang liturgis dan umat, lalu juga koneksi antara pemusik itu nggak ada gitu ya. Tapi ya anyway tetap ibadah kan harus terlaksana gitu. Jadi kita perlu juga melihat ini sebagai concern gitu ya, supaya kita sadari bahwa tentu dalam ibadah online ini ada yang hal-hal yang nggak terlalu maksimal gitu ya. Lalu hal negatif lagi bicara tentang komunikasi, hanya mengandalkan internet gitu. Kalau seandainya wifi-nya ada bermasalah, maka ya sudah, biasanya terkendala. Ya, ini akan memberikan kita lebih sadar diri gitu ya, bahwa ada hal-hal yang memang nggak bisa maksimal kita lakukan, dan nanti mungkin ada lagi hal-hal yang lain yang teman-teman bisa bagikan. Nah, kira-kira seperti itu.
yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Iren untuk misalnya ada yang bertanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rahel atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat, sangat menginspirasi juga bagi kita semua yang ada di sini. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung boleh, atau di kolom chat yang tersedia juga boleh. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau memberikan contoh kali ya. Oh iya, boleh. Teman-teman yang udah pernah jadi liturgos dan ada pemusik yang sudah memegang alat musiknya gitu, mungkin boleh mencontohkan sedikit ketika memimpin. Saya mungkin satu contoh memimpin awal ibadah, boleh dicontohkan. Ada liturgos siapa nih? Iren yang tahu mungkin. Teman-teman yang mungkin pernah jadi liturgos atau pemusik, Nicholas Edbert mungkin? Niket. Oh, Ibu Rahel, ini Nicholas Edbert ada pertanyaan. Apakah ada tips untuk mempersiapkan ibadah online terlebih khususnya? Oke. Tips untuk mempersiapkan. Oke. Sebelumnya teman-teman mungkin bantu saya untuk mengisi hal positif dan negatif tadi. Hal positif, tadi kan saya udah bilang kita lihat dulu yang positifnya ya, kita simpan dulu yang negatif-negatifnya. Kira-kira selain, nanti saya akan balik ke tips-tips itu. Aman, lalu kreatif, lalu bisa explore. Kira-kira teman-teman melihat apa hal positif ibadah di rumah? Ada yang mau bicara? Satu kata aja. Hal positifnya apa? Pelayan-pelayan untuk khususnya yang mempersiapkan ibadah. Kalau menurut saya sih, bisa di-retake gitu, jadi lebih aman. Ya, bisa di-retake ya. Jadi kualitasnya bisa jauh lebih bagus. Oke. Ada lagi? Dan kalau kualitas bagus, tentu itu menolong untuk teman-teman yang ibadah, mengikuti ibadah yang di video itu ya, atau di layar gitu ya. Itu efek yang bagus sekali. Ada lagi? Nah, kalau bicara negatifnya, oke, mungkin kalau negatif nih teman-teman langsung bisa respon. Kira-kira apa hal negatif selain daripada dua hal yang tadi saya sudah sebutkan tentang kendala komunikasi, lalu koneksi, apa lagi? Ada? Mungkin persiapannya lebih lama karena harus diedit dulu. Oke, persiapannya lama, harus diedit, ya, betul, ngedit apalagi ya. Sekarang ada yang bilang ibadah itu editor juga adalah pelayan ibadah sekarang, karena ibadah yang bagus atau tidak bagus tergantung pada editornya. Zaman sekarang ya. Ada lagi? Kalau menurut aku, ibadah online itu lebih susah karena nggak ada teman buat nanya-nanya lagunya. Jadi kita harus nyari sendiri, apalagi kalau buat kita yang masih baru sama lagu-lagu KJ, lagu GB gitu.
ya, ya kurang teman diskusi gitu ya. Mm-mm. Oke, good, thank you. Tapi kamu sekarang kan dengan pengarahan tadi paling tidak untuk survei sendiri aja sudah lebih ditolong dengan buku, dengan googling gitu ya. Lalu ya kamu bisa tentu telepon teman-teman kamu untuk berdiskusi juga supaya lebih kaya. Ada lagi yang lain negatifnya? Nah, jadi teman-teman ibadah online ini menjadi hal yang hangat untuk dipercakapkan ya, karena dari sejak awal tahun, dari sejak bulan 3 gitu umumnya hampir semua gereja-gereja juga mempersiapkan ibadah online. Nah, teman-teman yang harus sekolah di rumah dari rumah ini juga ternyata harus mempersiapkan ibadah online. Ya, kalau ditanya tips-tipsnya apa, teman-teman sebenarnya kalau buka YouTube sekarang sudah banyak sekali orang yang memberikan tips-tips tentang mempersiapkan ibadah online. Ya, kemarin kalau mau buka STFT Jakarta, YouTube-nya STFT Jakarta, BLMG itu bikin 2 bulan satu ini ya seri bicara tentang ibadah online, dari mulai nyanyiannya kah, dari mulai khotbahnya, dari mulai persiapannya gitu. Nah dari situ nanti akan bisa tersaring kira-kira apa sih yang esensinya atau pergumulannya dalam mempersiapkan ibadah online. Tentu ini bukan hal yang mudah. Kalau tadi saya bicara ibadah secara umum gitu ya, itu pun mempersiapkan tidak mudah. Ditambah lagi dengan aspek-aspek teknologi yang harus teman-teman juga pikirkan di dalam ibadah online, ini juga tidak mudah. Tapi kalau saya kasih tips yang konkret nih ya, supaya ada yang bisa dikerjakan, teman-teman kan harus tahu dulu nih, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika memimpin ibadah. Tentu ibadahnya bukan ibadah minggu ya, Mem Christine ya. Nah, apa aja ibadahnya? Boleh ada yang kasih tahu? Apa aja unsur yang disampaikan? Sehingga kita bisa lebih detail. Ininya bagaimana, ininya bagaimana. Gitu. Maksudnya ibadah pelayanan yang ada di sekolah gitu ya, untuk anak-anak ya? Iya. Ibadah yang di sekolah. Ini, ini bicara tentang ibadah online sekolah kan? Ya, ibadah online sekolah ya. Kalau ibadah online sekolah kan selama ini dikoordinir memang oleh Sekbid 1 dan dipilih petugas-petugasnya Sekbid 1 dan Sekbid 10 ya, kita kerjasama untuk renungan pagi siswa ya, yang mana mereka setiap petugas mengeretek dirinya masing-masing, lalu nanti diedit, dikumpulkan, disatukan dan diedit menjadi 1-2 video seperti itu ya. Tapi nanti per Agustus untuk renungan siswa itu sendiri akan dipimpin per kelas. Jadi setiap kelas akan mendapat bagian melayani di renungan pagi siswa. Ya, kita tahu nanti di minggu pertama Agustus dimulai dari kelas 12 IPS 2, lalu kemudian di minggu kedua 12 IPS 1, dan di bulan berikutnya kan seperti itu juga. Selain renungan pagi siswa yang kita buat online, juga ada kebaktian siswa. Ya, kebaktian siswa sendiri itu 1 bulan 2 kali per 2 minggu, dan itu juga akan dikoordinir oleh siswa-siswi kita. Kita pernah melakukan ibadah live, ya. Jadi yang direcord itu hanya lagunya dan nyanyiannya, musik dan singernya, tapi untuk liturgos dan pendetanya live. Seperti itu. Jadi memang preparation untuk menyiapkan diri setiap siswa ambil bagian dalam pelayanan itu yang kami nilai cukup penting ya, seperti itu. Jadi memang part untuk melayani di masa online ini malah jauh lebih tinggi begitu ya, ketimbang kalau kita offline. Kalau kita offline kan mudah ketemu aja gitu ya,
Tapi ketika online ini memang preparation-nya jauh lebih banyak seperti itu. Belum lagi kendala waktunya ya, itu juga diperhitungkan. Itu sih. Iya, jadi tapi kalau seandainya ibadah online itu liturgosnya tetap memimpin seperti halnya offline ya? Ya, ada dua. Kita bikin dua sistem. Ada yang memang dia online seperti offline ya, dia live. Tapi ada yang memang di record, tergantung situasi dan kondisi sih. Karena kalau di ibadah bulanan sekarang kita hanya dapat waktu 30 menit untuk ibadah dengan liturgi yang sudah disusun sedemikian rupa oleh kerohanian pusat penabur. Oke. Ya, teman-teman pertama harus sadari bahwa ibadah online ini ibadah abnormal gitu ya. Jadi saya nggak bilang new normal gitu ya, tapi ada hal-hal yang harus dikondisikan supaya ibadah tetap berjalan. Sekali lagi, teman-teman harus sadar bahwa ibadah ini bukan bicara tentang rutinitas, tapi ibadah ini bicara tentang bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga kalau ditanya tips-tipsnya, ya pikirkan aja apa hal yang bisa membuat teman-teman itu terhubung dengan Tuhan gitu. Jadi nggak mesti harus terlalu kaku dengan aspek-aspeknya gitu ya. Oh ini mesti begini, ini mesti begini gitu. Tentu mempersiapkannya dengan baik itu perlu, dan ya kita di sana sini pasti akan ditolong dengan referensi-referensi yang bisa kita cari sendiri. Nah, pertama ketika mempersiapkan ibadah online, isinya kan sebenarnya tetap sama ya, hanya penyajiannya beda. Dan juga feel-nya mungkin ya, artinya kalau tadi saya bilang kasih ruang untuk komunikasi, kontak gitu, kusyuk gitu. Nah itu mungkin menjadi momen pribadi gitu. Kalian harus yakin bahwa orang-orang yang beribadah ya, saya nggak mau membatasi, mungkin ada yang tidak konsentrasi dengan ibadah, mungkin selama ibadah dia akan memilih untuk matiin video dan dia melakukan hal yang lain gitu. Tapi mungkin juga ada satu di antara ratusan siswa ini yang benar-benar terhubung gitu dan tertolong dengan ibadah. Jadi sekali lagi teman-teman ketika mempersiapkan ibadah, persiapkanlah itu memang benar-benar teman-teman mau setiap orang itu terhubung dengan Tuhan. And it's not about you, tapi it's all about God gitu ya. Jadi ya very practical karena waktu dibatasi ya. Ketika bikin doa langsung sesuai dengan temanya apa yang mau didoakan gitu. Jadi nggak perlu berpanjang lebar dengan Engkaulah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan seisi dunia ini, kira-kira begitu. Itu aja udah panjang lebar gitu kan. Ya, sesimpel mungkin 1 menit itu sudah panjang gitu ya. Lalu nyanyi juga, nah tadi si teman-teman kita bilang keunggulannya adalah bisa di-retake gitu. Jadi tentu ketika di retake kan kita mengharapkan hasilnya yang terbaik ya. Nah, ketika sajian musiknya itu baik, kan ini menjadi keunggulan buat teman-teman yang beribadah. Beda halnya ketika ibadah offline, kita harus menerima apapun yang terjadi ya terjadilah gitu ya. Mau teman-teman pemain musik mainnya salah-salah ya sudah gitu. Tetap aja kita harus terima gitu. Nah, jadi ini hal yang positif, nyanyinya akan jauh lebih baik, lebih tertolong. Nah, siapkanlah itu dengan baik gitu untuk ibadah online gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan berikutnya nih. Tips untuk bernyanyi KJ, GB bagi yang masih baru
yang masih baru untuk cepat belajar gitu ya. GB Gita Bakti ya maksudnya ya. Ya, Gita Bakti. Yang pertama, cepat atau tidaknya belajar itu kan tergantung setiap orang ya. Dia punya pace-nya masing-masing. Kalau mau tahu tips belajar nyanyi yang cepat, sebenarnya adalah dengan membaca notnya. Tapi kan nggak semua orang bisa baca not gitu ya. Nah, jadi cara cepatnya adalah mendengar orang nyanyi gitu. Jadi suruh orang nyanyi, tapi jangan suruh orang sembarangan nyanyi gitu. Suruh siapa yang nyanyi, maka salah dia bernyanyi, maka salahlah engkau bernyanyi, maka engkau akan mengajarkan orang lain lagi nyanyi salah, dan salahlah, dan salahlah, dan salahlah gitu. Jadi kesalahan itu diwariskan gitu. Nah, jadi cara cepat adalah mendengar orang bernyanyi, tapi cara benar adalah usahakan dirimu bisa baca not, sehingga engkau bisa baca gitu. Kamu bisa baca lagunya dengan cepat gitu. Teman-teman, saya mau bilang kalau belajar notasi itu, teman-teman masih ingat nggak cara belajar kali-kali waktu zaman SD dulu tuh gimana sih? Ada yang mau jawab? Latihan terus. Latihan terus ya. Easy peasy. Sampai taruh gimana? Ada yang jawab tadi siapa? Ya, kayaknya kan latihannya tuh sampai ngafalin banget gitu ya, 1 kali 1 mah gampang. Misalnya 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9 gitu tuh sampai rasanya kayak taruh buku di kepala, pokoknya sampai bermacam-macam cara lah begitu ya. Supaya apa? Supaya hafal. Nah, sekarang saya mau tanya, kalian masih mempelajari itu nggak di SMA kali-kali? Udah enggak, Mem. Enggak dalam arti dasarnya enggak, ya. Nah, dasarnya enggak lagi ya. Iya. Sudah aplikasi ya. Sudah teraplikasi dalam fisika, dalam kimia, dalam matematika terapan gitu ya. Nah, jadi bernyanyi itu pun begitu gitu. Teman-teman memang perlu extra effort sedikit untuk bisa baca notasi dengan cara mengulangi. Nah, kalau itu sudah bisa, teman-teman sebenarnya kalau sudah dalam posisi pelayan ibadah, kamu tuh nggak lagi baca not gitu, tapi sudah harus bernyanyi. Tapi bagaimana bisa bernyanyi dengan baik, dengan benar, dan bisa cepat belajar lagu-lagu baru, kamu harus bisa baca not. Itu mesti gitu. Paham nggak? Jadi saya coba analogikan itu dengan cara kalian belajar dulu kali-kali, dan sekarang ketika SMA kalian nggak belajar lagi kali-kali, tapi sudah harus kali-kali itu ada di otak gitu. Nah, jadi begitu juga dengan menjadi seorang pelayan ibadah, menjadi liturgos. Kalau mau belajar lagu-lagu baru, ya baru artinya lagu-lagu yang ada di buku ini, bisa baca not itu mesti is a must ya. Kalau saya bisa bilang gitu. Nah, jangan takut, itu nggak ada kata terlambat lah namanya belajar gitu ya. Mungkin nanti kalian mau belajar notasi dari sekarang, do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Nanti efeknya adalah 10 tahun ke depan, kalian akan menjadi liturgos-liturgos yang terbaik di gereja kalian masing-masing. Ya kan? Jadi mulai dari sekarang. Sip. Oke. Makasih untuk Rahel, Abigail yang udah memberikan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mem, yang terakhir. Bagaimana agar kebaktian dan renungan itu bisa menarik dan bisa mengubah pandangan bahwa KJ lagunya kurang seru, dari Jen Betia. Bikin lagunya jadi seru. Ya. Jadi jangan dulu mengatakan KJ itu kurang seru gitu.
Justru kalian ditantang untuk bikin jadi seru. Nah, lalu kebaktian bisa menarik dan bisa mengubah, bisa bikin menarik, itu juga unsurnya kan nggak cuma nyanyian ya, tapi juga ada doa, ada khotbah. Nah, ini harus menjadi satu kesatuan. Kalau khotbah mungkin kita nggak bisa intervensi karena sudah ada pengkhotbah yang dipersiapkan. Tapi untuk memimpin doa atau misalnya sapaan, itu bisa memberikan efek-efek yang fresh tadi. Saya sudah kasih clue tadi ya. Misalnya mulai dengan sapaan yang ramah atau mulai dengan tebakan yang orang itu nggak predik sebelumnya gitu ya. Tentu dengan komunikasi dulu sama Mem Christine. Boleh nggak Miss, saya bikin begini gitu. Supaya nggak ketebak gitu ya. Hal yang tidak tertebak, hal yang tidak melulu itu saja, itu biasanya akan menarik. Ya kan? Wih, ada yang baru nih gitu. Termasuk musik gitu. Musik kalian yang tadi sajikan itu udah bagus. Tapi kalau musiknya akan begitu-begitu saja, selalu dengan 4 alat musik dimainkan bersama-sama, selalu 4 alat musik. Selalu modelnya tuh intro, habis itu nyanyi, habis itu interlude, selalu dimulai dengan piano, selalu dimulai dengan tepukan drum yang tek 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 tek. Itu very predictable gitu. Coba pikirkan sesuatu yang unpredictable. Misalnya mulai dengan suling. Nah, gitu kan, sulingnya bunyi begitu. Itu kan menarik gitu. Lalu misalnya hanya drum misalnya. Lalu bernyanyi. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu gitu. Dari bait 1 tuh semuanya drum aja yang ngiringin. Baru bait 2 masuk, itu menarik gitu. Jadi hal yang unpredictable itu akan membuat lebih menarik. Bicara tentang seru atau nggak seru, ya itu sangat relatif ya. Kalau menarik biasanya sih seru. Oke, terima kasih Jen atas pertanyaannya. Sekarang karena waktunya juga sudah lebih ya, apakah mungkin Ibu Rahel atau mau ada kata-kata terakhir atau mungkin materi terakhir yang ingin disampaikan untuk warga Spekta nih supaya lebih mantap lagi persiapan ibadahnya? Ya, teman-teman, kata terakhir saya, menjadi pelayan ibadah itu adalah privilege, ya. Mungkin nggak sekarang, mungkin kesempatanmu bukan di sekolah, tapi satu saat teman-teman akan mendapat kesempatan itu, dan itu adalah kesempatan yang baik, karena sebenarnya hakikat kita sebagai orang-orang Kristen adalah ibadah. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk melayani dalam ibadah, itu adalah satu kebanggaan, satu kepercayaan yang baik. Sehingga persiapkan dirimu dengan itu. Nggak mudah, tapi bisa. Dan kalau teman-teman dikasih kepercayaan itu dari sekarang, take it, gitu ya, take it dan persiapkan dirimu dengan yang terbaik ya. Banyak hal-hal yang bisa memperlengkapimu dari mulai guru, teman-teman, kakak kelas atau referensi-referensi dari orang lain. Perkaya diri dengan itu, maka Tuhan akan memampukan gitu ya. Carilah maka engkau akan mendapat. Itu firman Tuhan gitu. Jadi selamat melayani. Teman-teman ada di sini untuk melayani. Kalau kita nggak melayani, itu artinya bukan orang Kristen. Karena firman Tuhan bilang, kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Gitu ya. Jadi, itu aja pesan saya terakhir. Semoga teman-teman Spekta ini ya, bisa tetap semangat. Dan apa yang saya bagikan tadi juga menolong, supaya kalian bisa
lebih ini ya, memperkaya diri dengan referensi-referensi memimpin ibadah. Terima kasih untuk Iren, terima kasih Bu Christine, terima kasih untuk semua teman-teman Spekta. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Rahel atas sesi yang membuat kami lagi di Spekta ini lebih siap lagi untuk melayani dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Sekarang teman-teman, untuk menutup sesi atau pelatihan ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu lagi, kita akan berdoa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan. Pada siang hari ini kami telah melakukan pelatihan ibadah. Tuhan berkati supaya materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mem Rahel bisa membawa kami kembali untuk lebih siap dalam melayani dan bersaksi bagi sekitar kami, terlebih lagi di Spekta ya Tuhan. Berkati juga supaya kami dapat terus menjadi terang, garam, dan berkat bagi sekitar kami melalui pelayanan kami, sehingga ke depannya kami bisa membagikan tentang cerita atau amanat agung-Mu itu sendiri ke sekitar kami di Spekta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Rahel Daulay telah memberikan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi kami di Spekta untuk lebih mempersiapkan ibadah-ibadah ke depan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di pelatihan kita pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan kata penutup dari Mem Christine. Oke, terima kasih Ren yang sudah luar biasa membantu Sekbid 1 dalam pelayanan sebagai moderator. Terima kasih juga Ibu Rahel. Sebenarnya Ibu Rahel ini anaknya ada di TK ya? TK apa SD? Udah SD. Oh, sudah SD di ya, makanya tadi profil SMA, pas profil SMA dia berdiri di samping saya supaya penasaran nanti SMA-nya kayak gimana ya, katanya gitu. Iya, ya jadi anaknya juga ada di Kota Wisata. Semoga kami juga sebagai warga Spekta mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Rahel, Mem Rahel yang sudah sangat membantu kami. Semoga kami semakin dibekali untuk melayani lebih baik lagi ya. Dan buat anak-anak Spekta, kalian semua dipanggil untuk melayani. Top jempol banget buat Stanley yang unpredictable ya. Tahun kemarin Mem sama sekali no idea buat Stanley, ternyata dia sangat ready untuk melayani kami gitu ya. Thank you so much Stanley. Teman-teman kalian semua, kalian luar biasa, akan sangat banyak waktu untuk kita beribadah dan kalian semua dipanggil untuk melayani. Kita sebelum akhiri kita akan buka kamera untuk sesi foto, silakan. Di sini ada Jovi yang sudah sangat membantu. Bisa di-tag fotonya, kameranya minta dibuka semua, boleh? Karena ini juga bagian dari laporan kerja dari Sekbid 1. Oke, Mem. Page 1 kita foto ya. Bentar. Dibuka. Oke, 1, 2, 3. Oke, page 2. 1, 2, page 3, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak semua untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Silakan melanjutkan aktivitas kalian. Ya, selamat beristirahat. God bless you all. God bless Thank you. you. Terima kasih semuanya.